Ya, selamat malam. Kembali lagi di ngos-ngosan versi berdiri. Wes. Kali ini host kemarin jadi tamu ya. Kebetulan dia jadi expert soal ini fans timnas garis keras. Selalu nonton tiap pertandingannya. Ya, Jadi berita baru dari timnas ini, ada berita baru ya. Perkenalin juga lupa. Namanya siapa Mas? ya nama saya Rahmat Akbar. Ya, Saya dari Lampung Barat, tepatnya dari Balik Bukit, Dewa. ya. Di sini sebagai apa Mas? Di sini kita ya sebagai founder dari ngos-ngosan. Oke, perkenalkan juga nama saya Galang. Ya, di sini saya sebagai kameramen sekaligus host. Pokoknya tugasnya semua bareng-bareng lah. Yaudah lah ya. Siap, siap, ya. Ya, podcast kali ini kita akan bahas tentang Apa nih? pergantian pelatih timnas. Wes, lagi hangat-hangatnya panas banget ini ya. Yoi. Kita kan selama ini dilatih Sintayong udah berapa lama tuh kira-kira? 5 tahunan ya? Ya udah, lumayan lama lah ya. Anjir, ya juga nggak resign ya. 5 tahunan ya, oke. Udah lama lah ya. Setelah 5 tahun ini, kenapa sih Sintayong bisa diganti Mas Rahmat sebagai fans berat timnas Indonesia? Waduh, dibilang fans berat nggak juga sih ya. Tapi ya pasti kita dukung timnas Indonesia lah ya. Oke. Sebelum saya jawab, ini kenapa konsepnya berdiri nih? Ya, konsepnya sendiri karena udah orang-orang kerja kebanyakan duduk. Ya. Duduk itu nggak sehat, makanya kita ini ya gaungkan Berdiri untuk ya. sering berdiri. Ya, berarti ini konsepnya untuk anak-anak muda ya guys. Kalau yang udah tua-tua sepertinya tidak bakal diundang nih di acara podcast yang berdiri nih. Oke, back to topic. Ya. Untuk masalah penggantian Sintayong ini sepertinya apa namanya, Pak Erick Thohir ini melihat dari aspek ini kekalahan kita saat menghadapi Cina sepertinya, ya kan? Yeah. Karena itu termasuk laga krusial, kita butuh poin, tapi Sintayong malah menurunkan pemain-pemain yang bisa dibilang kurang solid gitu. Terlalu meremehkan ya. Iya, seperti terlalu meremehkan Cina. Yeah. Ya, dengan waktu yang udah 5 tahun ini nih, apakah waktu ini, karena ini kan konteksnya Indonesia mau mau kualifikasi Piala Dunia. Iya, benar. Ya. Dengan waktu sesingkat tinggal beberapa pertandingan lagi yang sangat krusial ini, apakah waktu ini yang sangat tepat untuk pemecatan Sintayong? Ya. Menurut Mas Rahmat? Dari beberapa sumber yang saya dapat sih, ada yang pro, ada yang kontra sih ya. Iya. Kalau yang pro tentu mungkin karena memang mereka kecewa di Piala AFF kemarin ya. Sintayong menurunkan skuad muda sehingga kita tidak bisa meraih hasil maksimal. Semakin mempercepat ini ya. Sehingga fans kecewa mengadakan ini kan, STY out itu kan. Oh, terbawa oleh sosial media sebetulnya, Pak sosial media dan terbawa emosi juga mungkin karena kekalahan saat AFF kan. Iya, nggak menang-menang gitu kan. Nggak pernah menang, itu mulu yang juara. Iya. Nah, itu yang tadi yang pro ya? Yang kontra ya? Oh, untuk yang pro mungkin karena tadi yang kontra emang pro? Yang pro tadi yang pro. Oh, tadi yang pro ya? Iya, karena kan sering kalah jadi. Oh iya, berarti sekarang yang kontranya adalah ST ini kan udah lama nih megang ininya. Tentu chemistry dari pemain dan pelatih itu sudah terbentuk ya kan? Iya.
Nah, karena chemistry ini sehingga kalau kita ganti pelatih lagi dalam waktu dekat itu sulit gitu kan untuk membangun chemistry itu kembali. Iya, juga tentunya untuk ya kan? adaptasinya ya. Untuk adaptasi lagi buat pemain, buat pelatih dan yang lainnya itu sangat berpengaruh, terutama kedua pelatih ini sepertinya mempunyai strategi yang berbeda gitu. Dan untuk merubah itu tentu butuh waktu lagi kan untuk menjalankannya. Jadi kurang terasa efektif ya karena Kurang sisa pertandingannya kan tinggal berapa lagi? Iya, tinggal udah mepet banget kan juga. Untuk kita berhadapan dengan Australia, Cina, Bahrain. Untuk pelatih baru nih, kan udah diumumin kemarin tanggal 8 Januari kan ya? Iya. Ya. Seorang Patrick Kluivert. Seorang legend of Belanda. Sebagai pemain. Sebagai pemain dia adalah legend. Kita harus plus untuk itu ya. Tapi untuk sebagai pelatih ya bisa dibilang prestasinya masih kurang lah ya. Masih belum jauh dari saat dia bermain gitu. Kenapa sih menurut Mas Rahmat Pak ET ini menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih Indonesia? Menurut sumber yang saya baca sih ya, Pak Erick Thohir ini mengambil Patrick Kluivert ini karena beliau ini kan dari Belanda nih, Patrick ini ya, pelatih Patrick ini. Nah, sehingga memudahkan untuk komunikasi antara pemain dan pelatih gitu. Dan mereka mempunyai budaya yang sama kan. Sehingga Pak Erick berpikir bahwa dengan kesamaan-kesamaan itu sehingga mudah gitu untuk menyampaikan strategi pelatih ke pemain gitu, karena mereka punya bahasa yang sama sehingga tidak adanya miskom gitu. Jadi Pak ET ini lebih memaksimalkan tenaga Belanda. Sepertinya akan diaspora ini jadi dimaksimalkan sebagai tenaga kuda dari timnas Indonesia. Iya, benar. Sepertinya timnas kita akan full diaspora asal New Zealand. Tapi ya mereka tetap bagian dari Indonesia karena mereka bertanding dan berjuang dengan membawa Garuda Indonesia tentunya. Mungkin karena masalah bahasa saja. Karena belum biasa. Kecilnya nggak di Bandar Lampung. Kecilnya di Amsterdam. Amsterdam. Nggak ada yang ngobrol bahasa Indonesia di sana. Jarang. Bukan nggak ada ya, jarang. Walaupun mereka ada keturunan dari Indonesia, tapi paling kalau dimarahin lagi, pas lagi dimarahin aja dia pakai bahasa Indonesia kan. Kamu dimarahin neneknya. Iya. Apa lagi nih? Bagian. Gimana menurut kamu ya? Apa itu? Patrick Kluivert, bagaimana dia bisa membenahi timnas Indonesia yang sekarang? Dari STI yang kemarin yang katanya itu aja terlalu meremehkan. Menurut Mas Rahmati yang kurang dari Sintayong yang ada di Patrick Kluivert apa? Untuk itu kita kurang tahu juga ya, karena kita tidak terlalu mengikuti dari Patrick ini kan. Kita juga terutama orang Indonesia juga mungkin baru kali ini mendengar nama ini ya kan. Sebagai pelatih ya. Bahkan sebagai pemain juga mungkin kebanyakan belum pada tahu ya kan. Patrick ini karena udah pada Gen Z sekarang. Iya. Lupa saya. Termasuk kita ya. Jadi kurang tahu juga ya. Cuman harus banyak strategi lagi ya. Tidak hanya bertahan, harus berani menyerang gitu ya kan. Tidak hanya mengandalkan sayap saja, tapi lini tengah. Jadi lebih kolektif lah ya. Lebih kolektif juga. Lebih efektif juga. Iya, dan semoga kemarin ngumpan doang. Kagak ngegolin. Ngumpan ini
Umpan kiper lawan. Iya. Ya udah dah. Ya, Teruskan itu ya. kami tidak ingin menyebutkan keributan. Mohon maaf. Namanya di pertandingan ya pasti ada groginya juga ya kan. Iya. Namanya juga penonton bisanya ngoceh doang. Iya. Kami tahu kami tidak bisa main. Kami hanya bisa ngoceh mengkritik. Ya, sebagai fans timnas Indonesia. Ya. Sebagai pertanyaan terakhir deh ini ya. Ayo, siap. Apa harapan dari Mas Rahmat dengan ditunjuknya Patrick Kluivert ini? Harapan yang diharapkan dari Mas Rahmat dengan ditunjuknya Patrick Kluivert. Ya tentunya mungkin harapan saya sama ya dengan harapan-harapan supporter timnas Indonesia lainnya ya. Bisa lolos ke Piala Dunia. Kapan tentunya lagi ya? Kapan lagi? Mumpung kesempatannya lagi terbuka. Lebih terbuka dan semoga permainan kita semakin solid lagi ya kan di bawah kepemimpinan pelatih baru, makin solid, makin bagus lah, oper-operan bolanya nggak putus di kaki lawan, passing-passingnya pas. Kayaknya Patrick Kluivert ini besok latihannya ngoper. Ya, kurang-kurangin miss inilah di lapangan. Dan harapan buat ini semoga kita didatangkan striker ya. Karena kita sepertinya kebanyakan ini ya diasporanya di bagian bertahan ya ini ya. Karena kita harus mempertahankan kemerdekaan. Kurang menyerang. Dan semoga ini Eliano bisa main nanti ya. Kita belum lihat dia main kan sejauh ini. Belum. Ya. Eliano lihat mama dong. Ya, mungkin dari kita itu saja dulu ya sebagai pembuka dari ngos-ngosan podcast versi berdiri. Ya, podcast berdiri. Ya. Ya udah, pegel juga ini kaki ya kan. Baru berapa menit Pak Rahmat? Ya, terima kasih yang sudah menonton yang kuat sampai menit detik ini ya. Karena obrolannya juga agak ngarang ngidul. Ya. Kosong. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Channel ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Sampai salah kan? Ya. See you next time. Deh. Podcast dadakanmu.